Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau sharing pendekatan SFBC naratif dan kreatif atau impact counseling. Rangkuman materi plus soal latihan dari modul PPG Guru Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pendekatan SFBC. SFBC merupakan salah satu pendekatan konseling postmodern dengan mengedepankan keberdayaan konseli untuk mencari jalan keluar atau solusi, sehingga konseli akan memilih sendiri tujuan yang hendak ia capai. Menurut Cori 2013, Capuzzi dan Gross 2011. Secara filosofis, pendekatan SFBC didasari oleh suatu pandangan bahwa sejatinya kebenaran dan realitas bukanlah suatu yang bersifat absolut, namun realitas dan kebenaran itu dapat dikonstruksikan. Solution Focused Brief Counseling atau SFBC pertama kali dipelopori oleh Inso Kimbeck dan Steve DeSager. SFBC versus counseling konvensional. Jadi apa yang membedakannya? Kalau SFBC itu pertama memfokuskan solusi. 2. Konselor dan konseli bersifat kolaboratif. Lain halnya dengan pendekatan konvensional. Pertama, membicarakan perihal penyebab. 2. Konselor sebagai ahli. Asumsi tingkah laku bermasalah. Menurut Flanagan dan Flanagan tahun 2015, dalam pandangan postmodern, masalah psikis dideskripsikan sebagai berikut. 1. Bahwa tidak ada diagnosis khusus atau kriteria khusus seperti pada penggunaan panduan diagnostik, misalnya dengan DSM atau Diagnostic and Statistic Manual for Mental Disorder terhadap masalah psikis yang diderita oleh konseli khusus. 2. Mendiagnosis konseli dianggap sebagai prosedur yang tidak membantu atau unhelpful procedure. 3. Simptom-simptom masalah, misalnya kecemasan, depresi, bukan wujud yang terpisah dari diri individu, melainkan sebagai bagian dari pengalaman individu dalam menjalani keseluruhan kisah hidupnya. Tujuan dan proses konseling. Mengubah pandangan terhadap situasi atau suatu frame of reference atau kerangka berpikir, merubah tindakan konseli dalam menangani situasi problematis dan mengarahkan kekuatan dan daya atau tenaga yang dimiliki oleh konseli. Menurut O'Hanlon dan Winner Davis tahun 1989 dalam Cori 2016. Tujuan utama dari pendekatan singkat berfokus solusi meliputi membantu konseli untuk mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa konseli dari berbicara mengenai permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Peran dan fungsi konselor. Pertama, konselor memiliki peran lebih memfokuskan pada memfasilitasi konseli untuk melakukan perubahan-perubahan yang kecil, realistik, dan dapat dicapai oleh konseli. 2. Konselor menggunakan suatu posisi tidak mengetahui atau not knowing. Tahapan konseling. Pertama, pembinaan hubungan dengan aktivitas A. Penciptaan kondisi fasilitatif dan kolaboratif. B. Pembicaraan topik netral, dan C. Penjelasan proses konseling. 2. Identifikasi masalah yang memungkinkan adanya solusi. 3. Merumuskan tujuan konseling secara spesifik. 4. Konselor menanyakan konseli tentang saat di mana masalah sudah tidak ada atau saat masalah terasa agak ringan. 5. Di setiap akhir percakapan membangun solusi atau solution building, memberikan umpan balik, dorongan-dorongan, dan menyarankan apa yang konseli amati atau lakukan sebelum sesi berikutnya. Prinsip-prinsip dasar dalam penerapan SFBC. Pertama, jika upaya atau apa yang dilakukan konseli tidak efektif, maka jangan sekali-kali untuk tetap dipaksakan dilakukan. 2. Jika upaya atau apa yang dilakukan konseli efektif atau berhasil, tetaplah menjaga konsistensinya, atau jika perlu dapat dilakukan berulang-ulang.
3. Jika upaya atau apa yang dilakukan konseli tidak bekerja semestinya atau tidak efektif, maka berhenti untuk melakukannya lagi. 4. Menjaga proses konseling agar sesederhana mungkin. Teknik konseling SFBC. Pertama, pertanyaan pengecualian atau exception question. 2. Pertanyaan keajaiban atau miracle question. 3. Pertanyaan berskala atau scaling question. 4. Rumusan tugas sesi pertama atau Formula First Session Task atau FFST. Kemudian umpan balik atau feedback. Terakhir, pertanyaan perubahan pra-pertemuan atau pre-session change question. 2. Pendekatan konseling naratif. Terapi narasi dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Michael White. Hakikat manusia. Manusia dipandang memiliki kemampuan berpikir kreatif dan imajinatif. Setiap manusia adalah ahli atas hidup dan kisah hidup yang mereka alami. Individu adalah makhluk yang memiliki daya interpretatif terkait pengalaman hidupnya. Selain itu, individu sebagai agen aktif yang mampu memperoleh makna keluar dari dunia pengalaman mereka. Dengan demikian, proses perubahan dapat difasilitasi, tetapi tidak diarahkan oleh terapis atau konselor, menurut Corey 2016. Asumsi tingkah laku bermasalah ketika individu tidak dapat mengeksplorasi ke dalam diri mereka sendiri. Tugas dan fungsi konselor. Tugas utama konselor adalah membantu konseli membangun alur cerita yang disukai. Salah satu fungsi utama konselor adalah untuk mengajukan pertanyaan kepada konseli dan berdasarkan jawaban untuk menghasilkan pertanyaan lebih lanjut. Tahapan konseling. Pertama, membangun hubungan baik. 2. Berkolaborasi dengan konseli dengan membuat kesepakatan secara bersama. 3. Memunculkan masalah yang menjadi keluhan konseli sekaligus mengeksplorasi strategi penyelesaiannya. 4. Melakukan asesmen dan mengidentifikasi bagaimana masalah tersebut mengganggu konseli. 5. Menetapkan tujuan. 6. Menemukan bukti historis. 7. Meminta konseli untuk berspekulasi mengenai masa depan. 8. Menemukan atau menciptakan dukungan untuk memahami dan mendukung cerita baru. 9. Evaluasi terkait dengan perubahan-perubahan pada diri konseli. 10. Pengakhiran. Teknik konseling naratif. Pertama, pertanyaan dan pertanyaan lagi. 2. Eksternalisasi dan dekonstruksi. 3. Mencari hasil unik. 4. Cerita alternatif dan penulisan ulang. 5. Mendokumentasikan bukti. 3. Pendekatan konseling kreatif atau impact counseling. Tokoh Dr. Ed Jacobs. Terdapat 4 teori konseling yang umum digunakan untuk menerapkan impact counseling, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT, Transactional Analysis atau TA, Reality Therapy, dan Gestalt Therapy. Menurut Jacobs tahun 1992-1994. Impact therapy adalah pendekatan multi-indera yang mengakui bahwa perubahan atau dampak tidak hanya berasal dari pertukaran verbal, tetapi juga visual dan kinestetik. 4 karakteristik impact counseling. Pertama, multisensori. 2. Motivasional. 3. Marketing. Dan 4. MAPS. Tujuan konseling. Membuat konseli berpikir untuk diri mereka sendiri sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian. Impact therapy bertujuan untuk membuat konseli menjadi aktif, berpikir, dan melihat pengalaman selama sesi berlangsung. Peran dan fungsi konselor, pendekatannya direktif, jadi konselor lebih aktif ya. Kemudian tahapan konseling, pertama fase rapport atau R, 2 fase kontrak atau C, 3 fase fokus atau F, 4 fase funnel atau F, dan 5 fase closing atau C. Biasanya konsepnya dikenal dengan RCFFC. Teknik konseling kreatif. Pertama, menggunakan props atau perangkat kreatif. Contoh props yang dapat digunakan dalam konseling seperti suara atau rekaman,
kartu, mata uang, piala, sumbu, membalik koin, mangkuk styrofoam, dan sebagainya. 2. Menggunakan kursi, seperti menggunakan gambar, kursi besar dan kursi kecil atau anak, dalam sesi konseling dengan memanfaatkan teori Transactional Analysis atau TA. Kemudian menggunakan gerakan atau movement, misalnya fear of change, standing in corner, dan sebagainya. Kemudian menggunakan tulisan dan gambar, misalnya menulis pengalaman hidup, menulis pertanyaan, menulis esai, dan sebagainya. Terakhir, menggunakan analogi dan fantasi. Fantasi membantu konseli menjadi lebih sadar tentang perasaan, harapan, keraguan, dan kekhawatiran konseli. Contoh latihan fantasi seperti saya adalah pohon. Latihan soal nomor 1, Pak Dani menggunakan pendekatan SFBC, tidak memandang Ais sebagai konseli yang memiliki masalah psikologis yang perlu didiagnosis secara mendalam, agar diketahui penyebab masalah secara pasti dan dapat diberikan pemecahan masalah secara akurat. Menurut pendekatan SFBC, apa yang dilakukan oleh Pak Dani sebenarnya merupakan asumsi bahwa titik-titik. A. Cara pandang individu terhadap masalah berbeda dan dapat berubah sewaktu-waktu. B. Konseli sebenarnya sudah memiliki alternatif penyelesaian masalahnya sendiri. C. Konselor tidak bisa memahami secara pasti tentang penyebab masalah individu. D. Masalah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Jawabannya adalah C. Konselor tidak bisa memahami secara pasti tentang penyebab masalah individu. Di sini kan pendekatan SFBC tidak memandang Ais sebagai konseli yang memiliki masalah psikologis yang perlu didiagnosis. Jadi yang ditanyakan, yang dilakukan oleh Pak Dani itu merupakan asumsi apa gitu. Pak Dani tidak bisa memahami penyebab masalah konseli karena tidak melakukan diagnosis. Soal nomor 2, pendekatan SFBC berasumsi bahwa ada saat-saat di mana konseli tidak selalu didera oleh permasalahannya. Dalam hal ini, jika konselor ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi-kondisi konseli dalam menyusun solusi, salah satunya dengan menerapkan teknik titik-titik. A. Pertanyaan pengecualian. B. Pertanyaan keajaiban atau mukjizat. C. Pertanyaan umpan balik. D. Reframing. Nah, ini tidak selalu didera oleh permasalahannya gitu ya. Kata kuncinya ini jawabannya adalah A. Pertanyaan pengecualian. Jadi, konselor SFBC menanyakan pertanyaan-pertanyaan exception untuk mengarahkan konseli pada waktu masalah tersebut tidak ada. Eksplorasi pertanyaan pengecualian membantu konseli mengingat bahwa masalah tidak selamanya ada dan terus dipikirkan. Ini kalau pertanyaan keajaiban atau mukjizat, konseli didorong untuk bermimpi tentang suatu cara atau jalan untuk mengidentifikasi jenis perubahan yang diharapkan ya. Kemudian pertanyaan umpan balik adalah suatu ringkasan pesan untuk konseli. Soal nomor 3, teknik berbasis pertanyaan spesifik dalam proses konseling SFBC yang bertujuan untuk melihat kemajuan pada diri konseli terkait pemecahan masalah yang ia susun adalah titik-titik. A. Pertanyaan refleksi. B. Pertanyaan berskala. C. Pertanyaan memimpin. D. Pertanyaan terbuka. E. Pertanyaan coping. Jawabannya adalah B. Pertanyaan berskala. Pertanyaan berskala memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan yang mereka inginkan. Konselor SFBC selalu menggunakan pertanyaan berskala ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak dapat diamati dengan mudah, seperti perasaan, suasana hati atau mood atau komunikasi. Soal nomor 4, akhir-akhir ini Palen menunjukkan penurunan prestasi di sekolah. Dia merasa jenuh dengan tugas sekolah dan rutinitas hariannya. Dia pun datang kepada konselor dan menceritakan kondisinya ini. Konselor menggunakan konseling naratif
Untuk membantu Palen, karena fokus tujuan konseling naratif adalah titik-titik. A. Mengajak konseling menjelaskan pengalamannya dalam kisah dan bahasa yang penuh harapan dan lebih optimis. B. Mengubah kerangka berpikir konseli terhadap masalahnya sehingga melihat hal positif dari kondisinya. C. Mengajak konseli lebih terbuka terhadap berbagai pengalaman hidup sehingga memiliki tanggung jawab terhadap dirinya. D. Membantu konseli memahami diri dan mengambil keputusannya secara mandiri. Jawabannya adalah A, ya, mengajak konseli menjelaskan pengalamannya dalam kisah dan bahasa yang penuh harapan dan lebih optimis. Di sini kan kata kunci konseling naratif adalah dalam kisah, ya, dan bahasa yang penuh harapan dan lebih optimis. Soal nomor 5, ada peserta didik yang mengeluhkan jika sesi konselingnya terasa membosankan dan kurang efektif. Akhirnya, guru BK pun mencoba mengaplikasikan pendekatan konseling kreatif karena memiliki keunggulan, yaitu titik-titik. A. Menggunakan pendekatan multi aspek dan memanfaatkan media multisensori untuk membantu konseli. B. Mengajak konseli mengeksplorasi pengalaman hidupnya agar lebih bermakna. C. Konseli dapat mengekspresikan secara penuh perasaannya karena konselor fokus pada potensi konseli. D. Memfokuskan pada tujuan yang jelas dan teknik intervensi yang fleksibel. Jawabannya adalah A. Menggunakan pendekatan multi aspek dan memanfaatkan media multisensori untuk membantu konseli. Di sini kan kata kuncinya konseling kreatif, itu menggunakan multi aspek dan multisensori, ya. Selanjutnya nomor 6, dalam proses konseling kreatif, konseli diajak untuk mendiskusikan permasalahannya menggunakan berbagai teknik kreatif tertentu hingga memiliki insight baru yang membantunya merupakan tahap titik-titik. A. Funnel, B. Focus, C. Kontrak, D. Rapport. Jawabannya adalah A. Funnel. Nah, di sini kata kuncinya insight, ya. Kalau untuk tahap funnel. Sekarang akan dijelaskan tahapan konseling kreatif atau impact counseling atau dikenal dengan konsep RCFFC. Pertama, fase rapport atau R menunjukkan fase membangun hubungan yang genuine dan saling percaya antara konselor dan konseli. 2. Fase kontrak atau C merujuk pada persetujuan baik secara implisit ataupun eksplisit antara konselor dan konseli dalam menetapkan tujuan sesi konseling. 3. Fase fokus atau F merujuk pada tahapan yang bertujuan membantu konseli untuk fokus pada suatu topik atau isu tertentu selama sesi konseling. 4. Fase funnel atau F merujuk pada tahap mendiskusikan sebuah isu dengan cara tertentu sampai tercapai tingkat pemahaman atau insight baru yang lebih dalam. 5. Fase closing atau C merupakan fase di mana konseli merangkum apa yang telah dipelajari dan membicarakan bagaimana konseli akan menggunakan informasi yang diperolehnya setelah sesi konseling berakhir. Baiklah teman-teman, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.